Oke, setelah 2 bulanan saya menggunakan smartwatch dari Huawei Fit 5 Pro, baru sempat upload juga nih sebenarnya. Dan di video kali ini saya akan compare dengan smartwatch yang harganya mendekati, yaitu Amazfit Active Max. Smartwatch ini udah saya gunakan ya kurang lebih menjadi daily driver saya ya, dan belum sempat saya jual saat ini. Dan waktu saya beli Huawei Fit 5 Pro ini harganya itu tidak sampai 3 juta loh. Waktu itu pertama kali launching ya. Sedangkan Active Max harganya terkini ada di 2,5 nggak nyampe 3 juta juga. Bagaimana dengan kualitas GPS-nya dari kedua smartwatch ini nanti kita akan bahas di video ini juga. Dan keluhan saya apa aja nih untuk Fit 5 Pro selama ini. Atau mendingan sekalian pilih yang Huawei Fit 5 biasa nih. Dia jauh lebih kecil, minimalis, desainnya mungil, tetapi untuk harga ini jauh lebih murah ya. Dari segi ketipisan ini terlihat mirip dengan yang versi Pro. Untuk layar aja sih lebih besar yang Pro. Juga di video ini saya akan compare kualitas tidurnya dengan smartband terbaru saya yaitu Fitbit Air. Ini terbilang bagus ya untuk kualitas data tidurnya. Tidak sampai di situ, saya juga akan compare dan bandingkan kualitas tidurnya dari Amazfit Active Max yang menurut saya juga bagus ya. Dari segi desain kalau saya perhatikan ini masih mirip-mirip dengan Fit 4 Pro ya, yang generasi pendahulunya. Yang agak berbeda dikit nih di bagian strap ya, kalau menurut saya dengan Fit 4 Pro. Di bagian layar juga dimensinya nih lebih besar dibandingkan dengan Fit 4 Pro. Yang 5 Pro ini lebih besar dikit. Untuk bobot berat dari smartwatch-nya aja tanpa strap kalau saya timbang hanya 30,5 gram, dengan strap keseluruhan 54 gram aja. Menurut saya ini terbilang cukup ringan ya, mengingat dia punya desain yang cukup besar. Dan saya coba ganti strapnya dengan Fit 5 yang biasa, reguler. Ini bisa ya dipakai ke 5 Pro. Perbedaannya ada di bagian strap pengaitnya. Kalau Fit 5 Pro ini jauh lebih besar ya, lebar gitu maksudnya. Kalau Fit 5 biasa lebih kecil atau mungil. Jujur aja kalau di pergelangan tangan saya yang kecil, saya lebih cocok dengan kualitas strap Fit 5 yang biasa ya, tanpa Pro. Lebih pas aja di pergelangan tangan saya yang kecil. Untuk ukurannya sendiri, di tengah heart sensor 11 mm lebih, di pinggir case-nya 9 mm lebih. Sangat tipis sekali ya, nggak nyampe 10 mm. Untuk lebar case-nya aja 41 mm kurang lebih. Lak-tulaknya ada di 44 mm. Padahal kalau dilihat dari angka, untuk ukurannya Fit 5 Pro ini tidak terlalu besar banget. Untuk di bagian display ini mantep banget sih Huawei ya. Bener-bener smooth banget tanpa ada lagging. Dan di bagian crown saya merasakan ada haptic feedback yang terbilang cukup bagus. Untuk screen brightness-nya ini full brightness-nya 3000 nits. Jadi lebih tinggi dibandingkan Fit 5 biasa. Untuk watch face pilihannya sendiri terbilang banyak banget yang bagus-bagus dan sekarang dikasih gratis ya. Ini bisa diunduh di aplikasi Huawei Health. Untuk kecerahan brightness di outdoor saya tes dengan Amazfit Active Max yang kecerahan brightness-nya ini mirip 3000 nits. Untuk di bawah sinar matahari ini masih terlihat dengan jelas. Tetapi yang kalau saya perhatikan Amazfit Active Max layarnya ini flickernya lumayan berasa ya, walaupun sama-sama 3000 nits. Sedangkan Huawei ini bagus untuk meredam dia punya flicker lebih minim. Untuk fitur kesehatannya dari seri Huawei smartwatch ini udah nggak usah diragukan ya, banyak banget. Misal seperti heart rate yang bisa berjalan dinamis 24 jam nonstop. Lalu ada ECG, seri Pro ini dia sudah ada ECG ya, dibandingkan Fit 5 biasa belum ada. Kemudian ada analisis aritmia, fitur the best-nya Huawei ya, juga SpO2 pastinya ready. Lalu adaptasi ketinggian juga ada nih. Suhu kulit, ingat ya, ini adalah suhu kulit bukan temperatur. Jadi kalau saya lepas di lengan saya, untuk suhu kulitnya ini tidak terhitung ya, atau tidak terbaca. Ini bagus sih. Tapi berbeda dengan serinya Amazfit. Saya tes di Amazfit Active Max, fitur ini namanya adalah thermometer. Jadi ketika tidak dipakai, dia akan mengukur suhu di ruangan kita. Ini saya sedang menggunakan di ruangan ber-AC di 26 derajat lebih ya. Tapi ketika saya pakai untuk Amazfit Active Max ini, dia akan mengukur suhu kulit saya. Jadi menurut saya lebih bagus si Amazfit ya, jadi termometer. Kemudian fitur kesehatan lain seperti kesadaran pernafasan saat tidur, ini di Huawei Fit 5 Pro ada. Lalu indeks kemampuan juga ada. Dan fitur baru ini keren sih menurut saya yang namanya resiko diabetes. Ini harus dipakai terus-menerus ya dalam kira-kira mungkin sekitar semingguan deh. Jadi kalau cuma pakai sebentar semalam 2 malam ini hasilnya kurang maksimal. Kemudian yang terakhir adalah sleep data.
Nah, sleep data ini menurut saya cukup keren dan informasi yang ditampilkan di smartwatch-nya juga cukup banyak detail. Kalau saya perhatikan di Amazfit Active Max, data tidur yang ditampilkan ini nggak selengkap atau tidak sedetail daripada Huawei. Amazfit lebih dikit sih tampilannya. Tapi kelebihannya di Amazfit Active Max ini dia mempunyai fitur yang namanya Hybrid Charge yang dulunya adalah BioCharge ya. Jadi mirip-mirip seperti di serinya Garmin, tetapi harus dipakai ketika tidur. Lanjut di fitur olahraga. Di fitur olahraga ini saya suka banget ya. Untuk berkegiatan di outdoor, lock GPS-nya sangat cepat. Jadi tanpa perlu menunggu lama. Tinggal masuk ke menu olahraga, kita start dan tidak lama mengunci GPS-nya. Dan saya coba compare dengan Amazfit Active Max untuk berkegiatan di outdoor. Oke, kita lihat sekarang untuk di aplikasi masing-masing, Zepp OS dan juga Huawei Health, jalur Maps GPS-nya. Kita lihat secara bersamaan. Di sini terlihat untuk Huawei keluar jalur ya di bagian tikungan ini. Memang Amazfit juga sama. Cuma kalau saya perhatikan Huawei lebih ketara banget sih untuk keluar jalurnya ya. Banyak gitu yang keluarnya. Memang Amazfit juga jauh dari kata sempurna sih. Setidaknya lebih baik daripada Huawei kalau menurut saya pribadi. Kalau untuk data rute GPS di smartwatch sendiri, Huawei lebih unggul menurut saya. Tampilannya lebih detail dan lebih spesifik ya dibandingkan Amazfit Active Max tampilannya biasa aja. Dan fitur olahraga lanjutan lainnya seperti Golf Map di Huawei ini tersedia ya, versi Pro pastinya. Kemudian fitur yang tidak ada di Amazfit Active Max yaitu fitur NFC. Ini berguna banget menurut saya ya untuk saya pribadi. Walaupun bukan untuk pembayaran ya, untuk lebih ke akses card untuk membuka kunci, smart door atau smart lock ya. Ini berguna banget tanpa harus mengeluarkan kunci dari kantong kita. Mungkin kedepannya Amazfit bisa mengeluarkan smartwatch yang memiliki fitur ini ya, NFC. Untuk daya tahan baterai sendiri dari Huawei Fit 5 Pro, menurut saya ini tergantung dari pemakaian kita ya. Kadang-kala kalau saya nyalakan always on display-nya ini terbilang agak boros sih. Mungkin kalau buat irit daya tahan baterai bisa di-off-in aja untuk AOD-nya. Kalau saya pakai dalam satu harian, AOD aktif, GPS saya gunakan, kemudian sensor saya biarkan menyala semua, brightness saya setting di auto, dalam satu hari itu turunnya 16%. Sedangkan kapasitas baterainya sendiri, Huawei mirip-mirip dengan Huawei Fit 5 yang biasa ya, yang reguler dengan yang Pro ini di 400 mAh lebih deh. Lebih besar Amazfit Active Max yang menurut saya ini jauh lebih besar ya, di 600 mAh lebih. Lanjut kita bahas untuk smart feature-nya. Seperti biasa, ini ada remote kamera ya. Di bagian bawah kita bisa setting timer yaitu 2 detik, 5 detik, hanya 2 timer aja ya. Dan saya nonaktifkan aja untuk timernya. Saya coba tes. Ini menggunakan dari kamera bawaan ponsel kita. Saya coba tap. Pertama kali ini cukup responsif menurut saya, tetapi dia ada jeda waktu di smartwatch-nya sendiri nih untuk memulainya ya. Kalau untuk hasil jepretannya cukup responsif. Kemudian fitur lainnya seperti Bluetooth call di smartwatch Huawei Fit 5 Pro juga tersedia. Kita bisa telepon panggilan keluar maupun menerima panggilan masuk di smartwatch ini. Untuk menggunakan WhatsApp call juga ini harusnya bisa ya. Saya coba tes ini menggunakan smartphone dari Android Samsung A56. Kemudian fitur lainnya seperti perekam suara ini juga tersedia di smartwatch Huawei Fit 5 Pro ini. Jadi tanpa harus mengeluarkan smartphone lagi untuk merekam suara atau mencatat sesuatu ya. Dan ini adalah fitur Find My Phone. Ketika smartphone kita keselip, ini bisa mengeluarkan suara yang cukup kencang banget dari smartphone kita. Dan terakhir, untuk sleep data, saya tes dengan 3 perangkat wearable sekaligus, yaitu Amazfit Active Max dan Google Fitbit Air. Kita lihat untuk Huawei, skor tidur saya ada di 89 poin, sedangkan di Fitbit Air dia 82 poin. Ini berbeda ya. Kemudian tidur nyenyak di Huawei Health, saya lihat hanya 1 jam 19 menit, sedangkan di Fitbit Air 1 jam 8 menit. Perbedaannya lumayan. Untuk di aplikasi Zepp Amazfit Active Max, kita lihat data tidurnya dan kita bandingkan dengan Fitbit Air. Durasi tidur di Fitbit Air 8 jam 25 menit. Sedangkan Amazfit Active Max, durasi tidur saya 8 jam 10 menit. Beda dikit doang. Jadi menurut saya pribadi, Amazfit Active Max ini lebih mendekati sleep datanya Fitbit Air. Sepertinya smart band dari Amazfit boleh dicoba nih. Smart band Amazfit Helio-nya ya. Apalagi yang Pro nanti kalau sudah ada yang jual, itu oke banget sih. Untuk kesimpulannya, Huawei Fit 5 Pro ini bagus ya dari keseluruhannya, dari segi desain material yang premium, layarnya Sapphire dengan body case titanium. Untuk layarnya juga cakep dengan kecerahan maksimal bisa sampai 3000 nits. Ini enak banget buat kegiatan di outdoor ya. Terlihat jelas di bawah sinar matahari. Fitur yang melimpah banyak ya menurut saya ini. Fitur kesehatannya seperti ECG juga ada, lalu untuk analisis risiko diabetes dan Golf Map
juga tersedia. Kemudian fitur yang sangat penting buat saya pribadi ya ini, dia sudah memiliki konektivitas NFC. Jadi memudahkan saya untuk mengakses kunci tanpa mengeluarkan kunci lagi dari kantong saya, cuma ditempelin smartwatch-nya aja. Yang jadi perhatian sih ini di bagian ukuran aja ya, yang versi Pro ini lebih besar. Jadi kalau buat dipakai di lengan saya yang kecil, ini berasa banget kebesarannya. Ya solusinya untuk itu ganti strapnya ya dengan model yang lain. Kemudian untuk kualitas GPS, saya merasa lebih baik di Amazfit, lebih presisi dan jarang keluar jalur. Lalu data tidur yang saya perhatikan juga, dia ini ada perbedaan ya. Memang nggak terlalu jauh banget, tetapi dibandingkan dengan Amazfit, lebih baik Amazfit sih sleep datanya. Mungkin kedepannya kalau Huawei bisa buat sebuah smartband mirip-mirip ala-ala Fitbit Air gitu ya. Model desainnya kecil banget, tanpa layar, yang harganya mungkin lebih murah dibandingkan smartwatch, dan analisis kesehatannya lebih lengkap, serta built-in NFC. Itu pastinya keren banget sih.